Tiga. Baik, kali ini kita punya pasien dengan luka di telapak tangan. Nah, jadi untuk menangani pendarahannya kita akan menggunakan kain mitela yang akan saya. Nah, kita akan buat salve 8. Cara membuatnya itu pertama kita buat segitiga dulu di sini. Mengangkat kainnya dengan dilipat diagonal gitu. Lalu kita lipat ini juga. Jadi dia ada segitiganya seperti ini. Nah, kita sisakan sedikit buat menandakan kalau kita udah luka. Lalu kita lipat lagi, ini salve 4. Nah, kita lipat lagi dia menjadi salve 8. Lalu di tangannya ini akan saya di sini lukanya, di sini akan saya taruh kainnya untuk menekan pendarahannya. Lalu kita tutup. Nah, lukanya tuh ada di sini. Jadi kita harus mengikat di sini juga supaya menekan luka tersebut. Jadi diikatnya harus kuat. Nah, untuk sisa kainnya itu bisa kita taruh di samping-samping supaya lebih rapi dan juga tidak mengganggu saat kita akan beraktivitas. Nah, seperti ini. Jadi lukanya ada di sini. Jadi dia akan menekan itu. Tiga. Nah, kali ini kita punya pasien dengan luka di pelipis di sebelah sini. Gampang. Nah, jadi kita akan menekan pendarahannya atau menekan pendarahannya menggunakan kain mitela lagi. Dan ini masih salve 8. Jadi caranya masih sama, kita buat dulu segitiga. Lalu kita lipat lagi untuk segitiga, pisahkan segitiga sedikit untuk menandai adanya luka. Kita lipat ini salve 4, kita lipat lagi supaya jadi salve 8. Nah, karena lukanya ada di sini, segitiganya akan saya letakkan di sini. Lalu kita akan ikat. Usahakan ikatannya tuh kencang supaya tidak terlepas. Nah, lalu sisanya bisa kita taruh di sini. Jadi lukanya ada di sini. Dan segitiganya juga ada di sini untuk menandakan kalau itu ada luka. Tiga. Nah, kali ini kita punya pasien lagi dengan keluhan dia tuh patah tulang di tangannya. Nah, kali ini kita akan menahan mobilisasinya menggunakan kain mitela, yaitu kita gunakan salve 0. Nah, jadi di sini kita tinggal lipat membentuk segitiga. Lalu di sini kita akan letakkan di pasien, lalu kita ikat di bagian belakang. Nah, kita ikat. Sebenarnya bisa digunakan kain yang lebih panjang supaya tidak lebih mudah dalam memobilisasinya. Nah, jadi akan jadi seperti ini. Lalu kalau ini sebenarnya ada sisa, itu bisa diikat. Cuman kalau di saat ini kayaknya tidak perlu karena kainnya sudah sangat pendek. Jadi seperti ini. Nah, Tiga. Nah, kali ini yang terakhir kita punya pasien dengan keluhan cedera di engsel kaki. Nah, jadi kalau dia cedera di engsel kaki, kita tuh harus menahan pergerakannya supaya tidak bergerak lagi telapak kakinya itu. Nah, kali ini kita akan gunakan mitela dengan salve 4. Jadi pertama, seperti biasa kita buat dulu segitiga, lalu kita lipat jadi seperti ini. Ini kita sisakan sedikit segitiga, ini salve 2. Nah, kita lipat lagi supaya membentuk salve 4 seperti ini, salve 4. Nah, lalu kita taruh di kaki pasien. Nah, ini agak naik sedikit supaya dia tuh tidak ke bawah gitu. Nah, lalu kita silangkan kainnya. Nah, lalu kita taruh sisa kainnya ke depan, lalu kita ikat. Jadi tujuannya itu adalah agar kakinya itu tidak bergerak ke atas dan ke bawah lagi. Jadi karena engselnya yang cedera seperti itu. Nah, ini kita ikat sekuat mungkin supaya kakinya tidak termobilisasi lagi engselnya. Nih, jadi seperti ini. Berikut ini
evakuasi 1.0. Pertama, kita selempangkan dulu tangan pasien ke pundak kita, lalu kakinya ke kaki kita, kaki yang cedera ke kaki kita, untuk kita berjalan. Nah, lalu berikan aba-aba kepada pasien untuk berjalan bersama. Baik, kali ini saya akan melakukan evakuasi 1.1, di mana terdapat 2 penolong di bagian kiri dan kanan korban. Nah, di posisi ini korban itu bisa sadar maupun tidak sadar. Nah, pertama-tama kita melakukannya ke mulut kita, lalu kita arahkan tangannya ke atas kaki kita. Nah, kita akan membuat aba-aba, di mana baru pertama 1, kemudian dua-duanya gak 1 dan 3, 1, 2, 1. Nah, kali ini kita akan melakukan evakuasi dengan formasi 2.1, di mana terdapat 2 penolong di sisi kanan atau kiri korban, lalu di sisi sebaliknya itu ada 1 penolong. Nah, jadi pertama-tama kita akan menyerangkan tangan korban terlebih dahulu. Nanti kita akan masukkan tangan kita seperti ini, lalu dibalik, dan kita buat jari seperti memeluk korban. Nah, kita masukkan, lalu kita balik 1, 2, 3. Nah, kita akan mengangkat korban ke atas paha kanan kita. Ke aba-aba saya 1, 2, 3. Nah, setelah ditaruh di paha, kita akan angkat dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, untuk hitungan ada pada saya 1, 2, 3. Nah, lalu untuk menurunkannya juga hitungan pada saya 1, 2, 3. Nah, setelah itu taruh di paha dulu, lalu selanjutnya akan kita taruh ke bawah secara perlahan. 1, 2, 3. Ini adalah evakuasi 3.0, di mana 3 penolong berada di satu sisi. Pertama-tama silangkan dulu tangan pasien ke pundaknya, lalu taruh tangan di bawah pasien dan seolah-olah memeluk. Pada aba-aba 1, 2, 3, angkat pasien ke atas paha kanan, lalu miringkan pasien, lalu pada aba-aba ketiga juga naik dan angkat pasien. Nah, lalu untuk turun, taruh dulu di atas paha, lalu turunkan secara pelan-pelan. Aba-aba berada pada penolong di dekat kepala pasien.